Di awal saya akan coba menyampaikan tentang konsep pawitra dan tirta. Jadi mungkin ini kalau dalam sebuah silsilah itu saya memikirkannya seperti DNA-nya itu di mana gitu ya. DNA kok nanti ini disebut sedulurnya, nanti ini disebut bagian dari warisannya dan sebagainya gitu ya. Jadi pawitra ini kalau di dalam beberapa sumber saya baca adalah pusat orientasi ya. Bangunan-bangunan di Mojopahit khususnya ketika kita bicara hierarki mulai dari yang apa umum, semi, kemudian private atau mungkin yang mulai dari yang profan sampai ke yang sakral itu menuju kepada satu orientasi di gunung tertentu ya. Jadi saya matur suwun tadi diingatkan lagi oleh Pak Dwi penanggungan. Ya memang ketika kita bicara Mojopahit maka kemudian menjadi pawitranya adalah penanggungan. Sampai pada temuan-temuan terakhir di Sumber Beji dan sebagainya, di Kelinterjo dan sebagainya, Lingga dan sebagainya, kemudian Stella, Yoni dan sebagainya itu kemudian dilihat orientasinya kemana dan sebagainya itu untuk membuktikan itu. Nah kemudian yang kedua adalah Tirta, air ya. Jadi kalau nanti mungkin backgroundnya Pak Amin ini kan atau background kita kali ini kan sebuah petirtan ya, petirtan candi tikus gitu ya. Ini sangat menarik sekali ketika nanti mungkin kita melihat konsep Samudranatta, kemudian ada giri yang di tengah ataukah mungkin gunung gitu ya, Mahameru, kemudian di sekitarnya adalah samudra ya, air dan sebagainya. Itu mungkin di gambaran petirtan ini sangat kuat. Meskipun kalau kita lacak sebelum ada Candi Tikus ini kan juga sudah ada Candi Sambitan ya yang ada di Magetan yang kurang lebih hampir sama cuman di sana sudah dirusak ya di bagian tengahnya. Baik, saya melihat konsep pawitra dan tirta, gunung dan air. Saya mencoba untuk melihat sisi romantismenya Trowulan. Jadi ini kolam segaran diambil pada saat tertentu ya saya ambil dari sumber di apa internet gitu. Kemudian saya melihat bagaimana sebetulnya fungsi air ini bagi kolam segaran. Banyak cerita tentang legenda petirta apa kolam segaran ini. Ya, misalkan memang di apa diwujudkan. Kemudian kita juga melihat ada beberapa balong dan sebagainya itu sebagai tanda bahwa Kota Mojopahit yang istilah ya, pada zaman dulu ada metropolitan ini juga sebagai sebuah kota maritim ya sebagai kota maritim gambaran seperti itu. Gambaran-gambaran air di sini saya mencoba untuk membacanya ya dalam keadaan fenomenal sekarang. Khususnya saya juga terinspirasi dengan pemahaman keberadaan kabut ya yang ada di Trowulan yang sebagian orang bilang kayaknya kabut itu eh, apa ya tetap gitu ya. Ini meskipun tidak berada di ketempatan yang tinggi, tapi kemudian kita akan bisa melihat Trawulan itu mempunyai satu dalam tanda petik itu ya. Kalau saya melihat misteri gitu ya, apa yang bisa dilihat di sana. Dan kemudian yang kedua adalah saya melihat ini materialnya gitu ya. Dari arsitekturnya ini materialnya adalah terakota, terakota. Ya nanti di bagian kedua saya akan membahas tentang istilah Buana Tunggak dan Buana Toto ya. Jadi batu dan bata gitu ya. Baik, Eh, ya, ini background webinar kita kali ini ya. Cuman ini saya coba mengambil suasana yang ada kabutnya, gitu ya. Jadi eh, sepintas gitu ya. Kalau saya melihat, saya belum melakukan penelitian bahwa sebetulnya ketika kita melihat petir tanjak di tikus, ini mestinya kita harus paling tidak mengurai ya pikiran kita, airnya dari mana, sumbernya di mana, kemudian dia bisa ke apa pancuran dan sebagainya itu gimana caranya? Pada saat itu belum ada pompa ya, belum ada Shimizu, belum ada DAP. Tapi kemudian dengan memanfaatkan gravitasi ataukah mungkin bisa jadi kalau saya melihat gambaran Samudra Nata ini itu kemudian di tengahnya itu ada semacam gunungnya begitu, apakah itu ya, semacam teori ada sebuah botol, kita kasih air, kemudian kita letakkan di pipa, kemudian keran itu kita buka, dia akan lebih lebih lancar gitu ya. Apakah ini semacam itu gitu ya? Ini apakah kemudian ini menjadi ruang kedapnya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa menjadi apa men-trigger kita gitu ya untuk berpikir kembali. Jangan-jangan gitu ya di belakang itu ada pengetahuan yang membicarakan tentang bagaimana mengalirkan air. Ya, sementara ini kan kita lihat hanya dia tergenang gitu ya. Tapi rasanya semua elemen yang dipasang di bagian ini juga akan menunjukkan tentang fungsinya gitu ya. Nah, ini yang menarik.
Saya melihat Petirtan ini semacam kalau di arsitektur sunken plaza gitu ya, pelataran yang ditenggelamkan. Ini menarik. Ini kalau misalnya kita nanti melihat yang di Jolotundo yang di Sambitan dan sebagainya, ya ini akan juga mungkin terkuak itu ya ilmunya. Baik. Kemudian yang ketiga, saya mencoba melihat konsepsinya gitu ya tadi. Ketika kita melihat ini Candi Bajang Ratu gitu ya. Kemudian kita melihat di sebelah kanan ini adalah konsep eh, mandala ya. Tapi kalau kita baca di sini yang khas Mojopahit itu adalah hierarki mulai dari yang profan ke yang sakral gitu ya, yang ruang sakral. Nah, biasanya kalau di India, ya, jadi saya nggak tahu apakah ini mengadopsi itu ya. Itu di depan candi ini ada mandapa namanya. Mandapa itu tempat untuk berdoa gitu ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya pendopo gitu ya. Tapi apakah kemudian yang diakomodir itu adalah tempat terbukanya gitu ya untuk kemudian dia ke sana. Baik, nah ini konsep gunung dan air ya. Jadi Pawitra dan Tirta. Jadi jelas kalau kita melihat eh, misalkan di contoh bangunan ini tatanan atau layout ini ke arah eh, selatan ya atau utara, tergantung dari gunung yang diorientasi gitu ya. Nah, kemudian yang bagian sebaliknya adalah tentang laut, air dan sebagainya. Ya. Jadi kita kita melihat di Trimandala konsep ini kita melihat mulai dari daerah yang Nista, Madya dan Utama. Begitu juga kalau nanti ketemu di Bali itu ya. Mandala ini ketemu dengan Triangga, kemudian bagian Nista, Mandya dan Utama itu ketemu dengan Mandala ini kemudian menjadi Nawasanga. Jadi ada 9 apa titik di mana kita akan menempatkan bangunan sesuai dengan fungsinya dan kemudian ada satu ruang kosong di tengah ya di Madyaning Madya itu biasanya di situ ada ruang kosong. Kalau kita lihat di Bali dan sebagainya itu mungkin nanti akan berupa sebuah taman dan mungkin ada tanaman tertentu gitu ya yang kemudian dia akan bisa menghasilkan bau dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian ini kalau kita melihat dari kosmologi di layout tatanan ini, mulai dari daerah yang profan, kemudian menjadi daerah yang paling sakral. Ini contoh salah satu di Besakih gitu ya. Saya melihat bagaimana konsep itu masih tetap dipertahankan atau dilestarikan di sana. Nah, yang menjadi unik, saya pernah masuk ya ke ke wilayah dari mulai yang profan sampai ke yang sakral, ternyata di bagian paling sakral, paling atas itu kosong, ruang kosong. Tidak apa-apa, yang ada hanya pohon besar gitu ya. Ini yang membuat kemudian menjadi bertanya-tanya, apa sebetulnya yang di, dimauin dari perjalanan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat implementasi dari Nawasangga tadi itu, jadi mulai dari triangga, badan, eh, kaki, badan, kepala, kemudian dengan mandala yang ada di konsep Hindu-Buddha, itu kemudian nanti akan menjadi Nawasangha. Itu kalau kita melihat yang di Bali. Jadi dari salah satu, ya kalau tadi saya di ginekologi itu mungkin silsilah turunannya gitu ya. Jadi kalau kita membaca Bali, kemudian kita akan bisa membaca ada sesuatu yang berbau Majapahit ya, berbau Majapahit karena konsepsi Pawitra eh, Tirta ini juga dipakai ya ya di sini ya meskipun kemudian dia mengalami adaptasi dengan lokasi. Nah, kemudian yang kedua saya ingin membicarakan tentang menyampaikan material yang dipakai sebelum atau pra Majapahit, ketika ke Majapahit dan kemudian setelah Majapahit khususnya di Candi. Jadi saya mengawali dengan istilah batu. Itu bukan Buwono ya, maaf ini keliru, mestinya Bawono ya. Bawono Tunggak itu batu, kemudian yang Bawono Toto itu eh, bata, ya, batu dan bata gitu ya, batu dan bata. Nah, untuk mengawali saya melihat bagaimana nanti kemudian di genealogi arsitektur yang Majapahitan itu, saya mencoba untuk melihat referensi ya. Ini di Candi Jago kita bisa melihat bentuk-bentuk arsitektur pada saat itu, mulai dari gerbang, kemudian semacam apa ya?
pendopo gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa melihat ya mungkin semacam bukan gazebo ya, tempat untuk mereka melakukan aktivitas ya bersama di luar ya. Terus kemudian yang sebelah kanan sendiri di bawah nanti mungkin kita akan juga bisa melihat berdasarkan dari eh, yang dijelaskan oleh relief ini kita akan bisa melihat menelusuri itu ya ide bentuk rasanya. Jadi kalau yang di atas itu kolom 4, ini kolom 6 ya, jadi 6 dan sebagainya. Oke. Nah, di era sebelum Mojopahit, kita melihat apa yang terjadi di Prambanan di abad 8 9 ya, kemudian di Borobudur dan sebagainya. Yang kalau kita melihat mungkin ya ini saya ngambil apa ya romantisnya gitu ya. Jadi bagaimana dia berintegrasi dengan lingkungan. Jadi batu yang hitam itu kemudian dia ketemu dengan kabut, kemudian kita akan bisa merasakan kehadirannya gitu ya. Jadi seolah-olah seperti nirwana gitu ya. Kalau saya melihat juga di sebelah kanan itu dia melayang ya. Jadi batu yang hitam dengan background hijau dan kemudian suasana mungkin pagi gitu ya yang kita bisa merasakan kehadiran kabut yang ada di sekitar itu. Artinya bahwa mereka tidak sekedar meletakkan sesuatu, tapi memilih secara geografis, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan iklim. Ya, bisa jadi mungkin arah apa arah putar matahari, ya bayangan jatuhnya bayangan, kemudian ada naung dan sebagainya, terus kemudian ada efek eh, ber apa kontras ya warna material ya dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian di era Mojopahit kita ya mendapati sesuatu yang luar biasa. Ini Bajang Ratu diambil pada saat jingga itu menjelang maghrib dan mungkin di saat matahari mulai muncul ya. Ketika kita lihat di sebelah kanan itu bagian mahkotanya dari Candi Bajang Ratu itu sangat terlihat detail dengan warna eh, terakota kemudian dengan background langit biru. Tapi kita akan bisa lebih melihat eksotis ketika dia posisinya di pagi hari dan sore. Artinya bahwa di perjalanan waktu itu pun juga menjadi bagian bagaimana cara menghadirkan arsitekturnya. Terus kemudian di era setelah Majapahit, ya, kemudian abad ke-13, 14 dan seterusnya, kita kita melihat ini tinggalan yang ada di Sendang Duur. Sendang Duur ini sebetulnya dari batu kapur, batu putih, gitu. Jadi kalau dari awal kita lihat batu hitam, kita lihat terakota, kemudian kita melihat batu putih, ya, karena mungkin usia saja, kemudian warnanya ini ada jamur dan sebagainya, gitu ya. Dan kalau kita lihat memang di eh, apa relief-relief ini juga kita akan bisa melihat perkembangan mungkin tadi istilah perkembangan Islam ya sudah bersentuhan di sana. Jadi mulai dari tinggalan Giri, tinggalan Bonang, kemudian tinggalan Sendang Duur, Derajat sampai ke makam Aswarokondi itu kita dapetin eh, batu kapur ya. Jadi berbeda dengan apa yang ada di Majapahit. Bahkan ini yang menarik ketika kita melihat salah satu tinggalan juga di abad ke-11 yaitu makam dari eh, Suwari, Dewi Suwari yang atau Fatimah binti Maimun itu menggunakan batu putih dan juga itu dekat dengan wilayah kalau di sana Gua Suci ya, di masuk masuk dekat Palang, Tuban itu juga menggunakan batu putih ya. Jadi di material ini batu dan bata ini menjadi sesuatu yang menarik ya karena ketika kita melihat terakota ini kan tidak sekedar tanah yang dikeringkan, tapi dengan proses bakar dan sebagainya. Ada pori dan sebagainya dan sebagainya. Jadi eh, teknologi ya dipanaskan pada derajat keberapa dan sebagainya itu juga menjadi bagian yang perlu kita kuat ya pada material-material dari batu dan bata ini. Oke. Dan tidak eh, jauh dari itu, saya mencoba untuk melihat dari sisi tempat yang lain. Jadi yang di sebelah bawah kanan, jadi kalau di atas itu tadi adalah Sendang Duur, kemudian sebelah kanan sendiri adalah digiri dengan bentuk yang masih kemudian prinsip apa mengerucut tadi itu. Kemudian kita melihat yang ada di Cungkup makam Dewi Swari, yaitu dengan bentuk yang mungkin lebih apa ya, lebih
tiga dimensinya lebih kelihatan karena dia ada ruang di dalamnya yang dimanfaatkan ya untuk aktivitas. Kebetulan di situ ada untuk makam dan untuk orang yang berziarahnya. Nah, kemudian di depan dan sebelah kanan kanan bawah ini adalah jirat makam air mata ibu yang ada di Bangkalan, Madura. Yang ini kemudian membuat kami eh, melihat teori pindahnya gitu ya dari Majapahit ke Bali itu apakah kemudian dia melewati ke Madura dulu baru ke Bali ataukah kemudian dari Majapahit naik dulu ke Bawean kemudian ke Madura baru ke Bali karena ada pernyataan dari teman-teman arsitek yang ada di Bali salah satu senior kami itu menyatakan sebetulnya Bali itu banyak belajar ke Madura. Nah, itu kemudian menjadi keinginan tahuan besar kami untuk melihat apa yang terjadi di Madura. Tapi ternyata luar biasa ketika di Jirat Makam Air Mata Ibu, yang kalau melihat silsilahnya, beliau ini masih keturunan dari Sunan Giri. Jadi bisa jadi mungkin peradaban Giri itu juga punya pengaruh ya ke daerah Madura. Jadi kalau nanti mungkin di bagian akhir saya akan bicarakan bagaimana ya bukan spekulasi, tapi saya mencoba untuk melihat teori bergesernya warisan dari Mojopahit itu sampai ke Bali, apakah ada yang langsung, apakah dia melewati tempat-tempat lain. Nah, kemudian di bagian ketiga ini, saya akan bicara tentang arsitekturnya. Jadi tempat peristirahatan mereka itu, ya ini dalam bahasa Nusantara, nanti kita akan melihat ya, ada omah, ada omah, ada ume. Ya. Ume. Jadi nanti kita akan bisa melihat gimana sebaran pengaruh ya dari Majapahit atau kalau saya sebut sebagai arsitektur Majapahitan. Saya mengawalinya dari ceritanya Sumpah Mas Gajah Mada ini. Semuanya sangat seru sekali gitu ya. Jadi beliau ini tidak akan memakan buah palapa atau nggak tahu apa buah palapa yang dalam beberapa referensi juga dikatakan adalah semacam rempah gitu ya. Sebelum dia menaklukkan beberapa tempat. Ya, jadi khususnya kalau kita melihat mulai dari Bali, kemudian NTB, NTT, Maluku, ya, sampai mungkin juga sebagian di daerah yang utara gitu ya. Nah, kalau kita melihat Majapahit punya kapal besar ini, ya, yang mana Jum Jawa, yang kalau menurut Pramudia Anantatur itu dia punya ukuran panjangnya kurang lebih sekitar 80 sampai 100 meter. Saya bayangin seperti panjangnya lapangan sepak bola gitu. Dan lebarnya kurang lebih sekitar 50 misalnya begitu, yang bisa memuat beratus atau sampai 1.000 orang, kemudian bisa memuat berapa ton barang dan sebagainya. Rasanya keahlian ketika eh, Mojopahit ini membuat kapal itu ya mungkin sejalan ataukah bahkan mungkin lebih besar effortnya sebetulnya ketika mereka mewariskan arsitekturnya. Jadi saya melihatnya yang terjadi sekarang ini meskipun tadi salah satu kerajaan yang masih meninggalkan sisa itu Mojopahit, tapi rasanya banyak hal yang belum terungkap. Kalau saya melihat dari perbandingan gitu kan ketika mereka membuat kapal yang seheboh ini, tentunya mereka membuat istananya akan lebih heboh lagi gitu ya. Ini Sumpah Palapa. Saya mencoba untuk melihat apa yang ada di Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Beberapa saya sebutkan, tapi mungkin yang Palembang dengan yang Tumasik belum ya. Saya mencoba untuk memeriksa gitu ya. Ketika Sang Patih Gajah Mada ini berpuasa ya untuk tidak makan sesuatu sampai kemudian ini belum ditaklukkan, itu artinya bisa jadi itu adalah keinginan dia untuk menguasai daerah-daerah ini. Tentunya tidak sekedar menguasai, tapi punya pengaruh ya. Artinya di dalam perjalanannya mesti menaruh orang lah di sana ya. Sama seperti ketika kita melihat perjalanan dari Cheng Ho sendiri, ketika dia di Tuban dan seterusnya, dia akan tidak bukan ingin menguasai ya, tapi dia juga akan meletakkan orang-orang di sana dan sebagainya. Tentu ini nanti akan berpengaruh pada bagaimana terbentuknya arsitektur yang ada di sana. Bisa jadi merupakan hybrid ya antara apa yang ada di Mojopahit dengan yang di kesempatan itu, atau justru
Bahkan mungkin yang setempat itu dia kemudian menjadi lebih punya nilai lebih gitu ya. Sehingga kemudian kita mau periksa dulu tadi apakah di konsep pawitra dan tirtanya itu muncul gitu ya di arsitekturnya. Nah, ini eh, kita ambil di Candi Tejowangi. Jadi beberapa fragmen di relief ini terlihat gitu ya, bagaimana bentuk-bentuk bangunan yang muncul di situ. Jadi bentuk tajuk ini menjadi eh, yang utama kita kita melihat. Begitu juga mungkin di tinggalan semacam apa artefak yang di ini nggak tahu ya ini celengan atau apa ya itu bentuk ya rumah rumah seperti ini dan saya melihat bahwa kalau atapnya demikian bisa jadi yang di atas itu bisa jadi dengan atap sirap yang di bawah itu mungkin dengan atap genting ya sejalan dengan terakota yang muncul pada saat itu atau bahkan bukan dua-duanya tapi mungkin dari ijuk ilalang dan sebagainya. Nah kita mencoba untuk melihat tinggalan Majapahit. Nah, ketika kita melihat arsitektur Nusantara, maka kita melihat keberagaman dari bentuk atap yang ada di masing-masing tempat. Eh, kita pernah melihat atau memeriksa dari pertimbangan iklim dan geografi. Bisa jadi bahwa bentuk yang sedemikian ini karena faktor alam, karena mungkin iklim, ya. Kemudian menggunakan material alang-alang dan sebagainya itu, apakah mungkin karena ini daerah tropis, kemudian panas dan sebagainya, maka untuk membuang panasnya ke atas itu juga dia melalui dengan material-material yang breathable. Jadi meskipun itu dindingnya juga demikian, kalau toh misalkan dia menggunakan bata, maka mungkin bata yang breathable. Nah, kemudian menggunakan dengan material bambu misalkan, ataukah mungkin dengan kayu dan sebagainya, itu dia akan selalu memberikan celah ya untuk menguang panas dan sebagainya. Nah, kita akan melihat ya beberapa hal eh, yang tadi Mas Gajah Mada ingin menguasai daerah-daerah ini. Ini salah satu tinggalan yang ada di eh, Lombok ya. Jadi Umalangi. Jadi Umalangi ini semacam di atasnya adalah semacam lumbung ya. Lumbung kemudian orangnya bermukim di bawahnya gitu ya. Eh, Sebenarnya ada penelitian yang khusus ya. Misalkan dari Koji Satu itu melihat memeriksa lumbung-lumbung yang ada di Indonesia. Bisa jadi itu mungkin merupakan bagian dari awal ya terbentuknya sebuah rumah atau pemukiman bagi mereka. Karena kita pahami ruang yang terbuka di bagian badan itu sebetulnya itu seperti halnya kita melihat kehidupan di daerah tropis ya. Mereka tidak bisa masuk di dalam ruang yang seperti sekarang, yang kita bisa melihat bahwa kalau kita tinggal di rumah kalau nggak pakai AC sudah nggak nyaman ya. Jadi dengan tritisan yang lebar, naung ya, kemudian bentuk badan ya atau dinding yang agak terbuka dan kemudian yang di bawah ini adalah kolong ya kolong bisa jadi ini adalah tradisi dari kehidupan Austronesia gitu ya masyarakat Austronesia bisa jadi bahwa ini untuk hewan dan sebagainya nah bisa jadi juga bahwa ini untuk udara tadi jadi tidak biar lembab kemudian orang merasa nyaman itu untuk tinggal di bagian tengah. Nah, ini kita bisa melihat bentuk-bentuk ini dengan tadi beberapa relief yang ada di candi, itu kita juga akan bisa melihat ada bentuk-bentuk yang ada kemiripan seperti itu. Ya, ini masih juga Umalangi. Maaf, tadi tidak di Sumba tapi di Bima, ya, di Bima dengan material untuk penutupnya juga dari eh, alang-alang ya, atap alang-alang. Nah, ini juga disebutkan ya di dalam Amukti Palapa tadi juga. Beliau akan menguasai Pahang ya yang ada di daerah Sumatera ke atas ya. Kalau sekarang mungkin masuk wilayah wilayah di Malaysia gitu ya. Itu coba eh, ditunjukkan dengan warisan yang sekarang ya. Nanti kita akan juga melihat bagaimana yang terjadi di tempat lain ya. Nah, ini di Sumba. Jadi Uma Sumba ya. Kita bisa melihat mirip seperti joglo gitu ya, tapi dia punya ketinggian di bagian atasnya saja itu kurang lebih sekitar 12 meter dan itu dengan dibuat dari bambu gitu ya.
kita bisa melihat bahwa apa yang ada di Rumah Sumba ini. Nah, ini juga kalau kita melihat bagaimana dia eh, konfigurasi dari layoutnya di Rumah Sumba, dan mungkin di sebelah kanan tadi, maaf, sebelah kanan tadi adalah ketika kita melihat potongannya. Saya coba melihat strukturnya dan sebagainya. Ya. Salah satu ciri ya dari bangunan Mojopahit itu seperti halnya yang di Bali itu tidak ada kuda-kuda. Jadi jure dan sebagainya itu dipasang karena kalau dalam pemahaman kami di arsitektur, bangunan-bangunan arsitektur Nusantara itu lebih cenderung kepada struktur ruang, bukan bidang, ya struktur ruang. Ya, jadi bagian saling satu saling lain itu saling mengkait. Jadi kalau membongkar rumah tradisional itu gampang sebetulnya. Bahkan kalau kita lihat tradisi kita tidak dibongkar, dikembalikan lagi, tapi justru diboyong gitu ya rumah-rumah. Oke. Ini masih reka gitu ya. Apakah memang Omah Barungiang yang ada di Werbo itu juga mungkin ada masih keluarga gitu ya dengan sektor Majopahitan gitu ya. Kalau kita lihat bentuknya yang kalau yang lainnya square ataukah mungkin persegi panjang dia bulat gitu ya. Kita tidak pernah menemui juga gitu ya denah-denah yang bulat gitu ya. Meskipun pemahaman di konsep Pawiratirta Mandala itu juga di Hindu Buddha juga ada beberapa yang bulat gitu ya di bagian layoutnya gitu ya. Nah, tapi ketika kita membedah ya di bagian ini, kita nanti akan juga bisa melihat ada hierarki gitu ya. Jadi bangunan Baurungyang itu ada 5 lantai. Mulai dari di bagian bawah yang longkang itu, kemudian di tengah itu di badannya itu untuk kegiatan keseharian mereka tidur dan sebagainya, bahkan dapur di situ. Kemudian bagian dua itu untuk menyimpan barang, kemudian bagian yang paling atas itu untuk menyimpan pusaka. Jadi kalau kita baca dari mandala tadi itu, bisa juga hierarkinya tidak horizontal, tapi hierarkinya adalah vertikal gitu ya. Apakah demikian? Nah, itu kita masih masih perlu memeriksa lebih lebih jauh. Ya, bukan kemudian harus kita masukkan tapi kalau kita mau memeriksa tentang Majapahitan tadi itu beberapa konsep itu yang akan kita pakai untuk memeriksa sektornya. Baik, kemudian ini adalah Masjid Tua yang ada di Maluku ya, di ada Maluku. Ini kurang lebih dibangun tahun 1419. Artinya dia dekat dengan era-era Majapahit ya. Jadi bentuk tumpang ini kadang-kadang kita hanya melihat itu di Jawa, ternyata tidak. Di Sumatera iya, kemudian di Maluku ini juga demikian. Itu artinya bahwa bisa jadi bahwa apa eh, kalau kita lihat di candi tadi, di relief-relief dan sebagainya itu ya diterjemahkan gitu ya, diterjemahkan ya di tempat-tempat di mana saya melihat bagaimana Patih Kaji Mada itu ingin menguasai itu. Ya. Kemudian ini salah satu juga diceritakan ya di suku Sasak itu ada satu masjid yang tertua begitu, yang juga bercerita tentang keberadaannya. Ya. Jadi ini abad ke-16 sampai 17 ya. Yang juga ada pengaruh dari Giri. Jadi kalau Giri ini di abad pertengahan ya 14-15 di masa akhirnya Majapahit kemudian peradaban yang Islam yang ada di Giri tadi ada apa beberapa tinggalan candi atau arsitektur dengan batu putih gitu ya. Terus kemudian jadi bentuk ini juga merupakan eh, meneruskan itu ya, tradisi itu. Karena dakwah dari Sunan Giri maupun sampai ke Sunan Prapen itu sampai ke wilayah Nusa Tenggara Timur Barat bahkan Ternate Tidore gitu ya. Nah, ini masjid yang ada di Maluku ya, Masjid Tua Wapewe ya, di desanya namanya Kalitelu. Kayaknya sangat Jawa banget gitu ya. Tapi apakah kemudian itu bahasa sana saya kurang tahu ini. Tapi kalau kita melihat dari interiornya, kita melihat dari eksteriornya, kita akan juga bisa melihat ada satu kemiripan gitu ya dengan saudaranya eh, ya, Majapahitan. Nah, kemudian kita mencoba untuk melihat ya, di daerah pesisir yang tadi kita mencoba untuk melihat membuktikan satu teori bahwa eh,
warisan Majapahit itu tidak langsung diboyong atau langsung pindah ke Bali, tapi bisa jadi sampai ke sana, sebelum sampai ke sana, dia mencoba untuk apa? Ya kalau dalam bahasa lain itu diselamatkan gitu ya. Ya, diselamatkan ke pindah ke utara dulu, ke Gresik, Gresik ke Bawean, Bawean ke Madura, Madura baru ke Bali. Dan tapi ada juga yang langsung dari Majapahit ke Bali. Ya, ini yang salah satu hal yang saya sebutkan tadi. Salah satu ciri bangunan di Bali yang masih meneruskan ya tradisi Majapahit, ya tidak ada kuda-kuda, jadi empat jure dengan bagian juk yang ada di atas itu menghubungkan ke bagian apa tritisannya gitu ya. Jadi ini kita melihat kalau kita melihat tinggalan yang di Museum eh, Mojopahit, ya, museum di Mojokerto, kita juga bisa melihat tinggalan-tinggalan yang berupa semacam maket, ya, kalau saya menyebutnya. Saya nggak tahu dulu ada cerita tradisinya bahwa orang-orang Mojopahit kalau sembahyang tidak ke puranya, tapi kadang mungkin replika puranya itu dibawa ke tempat dia dan dia berdoa di sana. Tapi apakah kemudian penjelasan itu valid ya? Ini yang masih perlu saya pertanyakan. Oke. Ini adalah reka dari sebuah penelitian gitu ya. Kayaknya kalau melihat dari bekas yang di bawah ini, pemukiman, pola pemukiman, cara menata, kemudian ketika melihat bangunannya, ya kalau dalam bahasa kita, ini bangunan satu kamar gitu ya. Jadi karena memang masyarakat Mojopahit itu hidupnya di luar, ya bekerja, bercanda, ruang tamu dan sebagainya itu di luar. Dan kemudian mereka hanya beristirahat saja di dalam itu, ataukah mungkin secara private untuk menyimpan sesuatu gitu ya. Dan kemudian coba direplika dan kemudian tadi yang disebutkan Pak Dwi ada 449 rumah yang mencoba untuk menggambarkan replika tentang Majapahit ini. Dan kita lihat rumah Majapahit ini ya apa tidak landed, tidak langsung landed ya. Jadi kalau kita boleh mengatakan ada longkangnya sebetulnya atau ada yang naik ya. Itu nanti akan juga dibuktikan beberapa arsitektur yang ada di Sasak, suku Sasak, dan kemudian ada yang di Bali ya. Nah, ini juga kita coba memeriksa di daerah pesisir ya. Di daerah pesisir itu ada rumah Tengger, tapi saya tidak yakin karena menurut mereka ini sumber ini juga belum valid gitu. Ya. Apakah seperti ini gitu ya? Tapi yang kita lihat yang ada tinggal di sana seperti ini ya, di Rumah Tengger. Kemudian di daerah Probolinggo, kita bisa melihat ada empat empiak gitu ya. Istilah kalau orang Jawa itu ada empat empiak atap bagian atap itu. Yang kemudian kalau si Probolinggo itu di extended. Kemudian kalau di Banyuwangi di extended lagi, rumah osing itu. Kemudian bagian ruang ini dibagi tiga, ada bagian eh, apa? Ya, pendoponya. Jadi yang sebelah kanan ini rumah osing, sebelah kanan. Ya, jadi kalau di Kemiren itu kemarin kita lihat itu masih lengkap ya, bagian rumah utamanya, kemudian ada supporting dan sebagainya. Yang di sebelah kiri ini Probolinggoan. Jadi sebetulnya sama, tapi kalau yang di Probolinggo ya tadi ada longkang ya. Jadi mungkin kayaknya ya DNA-nya Mojopahitan dia akan terasa sekali di sini. Ataukah mungkin ini menjadi penjelasan tentang kebudayaan Austronesia gitu ya, yang ada longkang. Tapi yang di Banyuwangi tidak ada longkang, jadi dia landed. Terus kemudian dicoba ya di satu tempat di Probolinggo itu mencoba untuk merekonstruksi rumah lama Probolinggo, tapi tidak dengan longkang, tapi dengan lantai yang dinaikkan. Seperti halnya nanti kita akan menjumpai beberapa bangunan di Bali dan di Lombok, Sasa. Ini Madura. Menjadi pertanyaan sejak lama gitu ya. Kalau saya melihat Tanayan Lajeng itu ngapain ya? Tengahnya itu dibuat sebuah halaman panjang gitu ya. Terus kemudian di ujungnya itu eh, ada langgar. Ya, kalau mungkin bahasa dekat dengan kalau istilah apa orang Hindu itu adalah sanggar misalnya gitu ya. Langgar. Itu diorientasikan ke barat dan ke timur.
ya menghadap barat karena mungkin kebetulan kiblatnya di sana gitu ya. Kalau untuk di Jawa itu sama halnya ketika kita melihat bangunan-bangunan sakral yang di Hindu-Buddha ya. Itu juga kemudian orientasinya ke barat dan ke timur gitu ya. Nah, di sebelah kiri ini langgarnya, dia longkang ya. Dia longkang. Kemudian rumah-rumah yang satu kamar seperti halnya kita mengingatkan tentang Mojopahitnya tadi itu. Jadi hanya ruang dan kebetulan kalau di Madura itu adalah rumah untuk perempuan. Laki-lakinya itu hidup di luar, hidup di langgar sama Bali. Ya, jadi untuk ini adalah rumah-rumah perempuan. Sehingga kalau di Madura karena mungkin syar'inya gitu ya, di bagian belakang rumah itu tidak ada pintu. Ya, jadi kegiatan para wanita yang ada di depan itu akan terjaga dan terkontrol gitu ya oleh para lelaki yang sebagai saudara yang hidup di situ. Nah, kalau kita melihat dari sumbu ini ya ke, itu mengingatkan kita akan tadi hierarki ruang yang mulai profan sampai ke yang sakral. Ya, jadi bisa jadi ini kalau kita baca bisa jadi ini ada satu DNA-nya gitu ya yang Mojopahitan. Di Madura ini lebih terasa karena satu rumah untuk satu orang ya satu orang atau anak perempuan ya atau kalau sekarang mungkin dipakai keluarga tapi kemudian dirubah gitu ya tapi awalnya adalah itu adalah rumah untuk anak perempuan dan kemudian di bagian kalau ke arah barat timur di bagian paling timur ini ada kandang itu mengingatkan kita mulai dari daerah yang profan daerah yang niste kemudian di daerah tengah Madya kemudian di daerah utara ini adalah daerah yang utama gitu ya. Itu mengingatkan kita akan. Nah, ini contoh beberapa tatanan yang ada di sana dan luar biasa bahwa tanian ini kita bisa bayangkan kalau untuk anak-anak bermain ketika padang bulan itu dia dia memanfaatkan gitu ya ruang bersama ini dan sebagainya gitu. Ataukah mungkin mereka punya aktivitas misalkan manten apa dan sebagainya itu juga memanfaatkan ruang tengah ini untuk ruang bersama. Yang saya lihat di sana bahkan sampai untuk menanam padi itu mereka bersama di situ. Ini mulai kapan akan ditanam, kemudian untuk tidak ada hama apa yang harus dilakukan, kemudian memilih benih padi dan sebagainya itu dibuat di sini sampai kemudian menjemur padi itu juga disediakan di sini. Ya, di bagian yang paling eh, barat ini selain ada kandang juga ada lumbung ya, ada lumbungnya. Gitu ya. Ngapunten Bapak 5 menit nggih. Iya siap, ya Bu, ini mau selesai. Ya, kemudian ya ini kalau kita lihat di Madura tadi, Langgar, kemudian ini ada rumah untuk perempuan, dan ini adalah Bale sebetulnya untuk yang laki-laki. Ya, kemudian kalau kita lihat ini posisinya. Nah, kemudian yang kedua, saya menyeberang sedikit ke daerah Bawean. Ya, kebetulan kemarin di sana ada gempa, terus kemudian itu yang memicu kita gimana untuk memberdayakan potensi arsitektur yang ada di sana dan kemudian keterampilan orang di sana untuk membuat rumah sementara mereka ya dari bangunan-bangunan yang mereka punya gitu ya. Ini durung, durung itu durung. Jadi sebelum masuk rumah mereka bertemu di sini dan ini sekarang sudah berkembang. Ini kurang lebih ukurannya 3 kali 5 di bawahnya. Jadi 3 kali 5 itu bisa dipakai untuk kegiatan bersama. Jadi sekarang yang terjadi misalkan lamaran dan sebagainya itu menggunakan tempat ini. Jadi itu menunjukkan tadi DNA ketika orang-orang yang hidup ya di luar sebetulnya, tidak di dalam rumah, tapi dia dia di luar ya, ternaungi, cukup ternaungi. Ya, nah, ini kenyataannya dan yang paling bawah ini coba direkonstruksi ya, membuat model yang mirip ya untuk apa durung ini ya. Nah, ini rumah bawean. Ini saya ambil dari data KTLV ya. Jadi ini rumah bawean. Yang menarik adalah ada bagian untuk dapur itu terpisah gitu ya. Tidak di belakang tapi dia di samping. Nah, itu sama dengan rumah di Kudus kalau saya melihat. Sehingga waktu saya melihat rumah di Kudus, sakjane iki niru sapa ya. Di Jawa Tengah tidak ada seperti ini. Yang ada ya ada dalem, ada joglo, pendopo, kemudian ada peringgitan, kemudian ada dalem. Nah, kemudian ini yang di Bali tadi saya menyebutkan ada Triangga, kemudian Mandala, menjadi Nawasange, kemudian ini penataannya ya, ini di Bali dan ini ada lahan yang dinaikkan ya. Jadi mungkin sebuah memory of Kolong. Jadi mereka mungkin mengingatkan tentang keberadaan Kolong ya.
sebelah rumah. Kemudian ini Jawa. Nah, Jawa ini saya mencoba melihat juga satu, dua, tiga. Jadi mulai dari pendopo, peringgitan, dalem itu ada yang D. Ini ada ruang sakral, sentong tengah, ada senong kanan, senong kiri. Terus kemudian yang keempat ini adalah gandok, ya, ada mulai dapur, kandang dan sebagainya. Jadi ada urutan secara horizontal juga gitu ya, yang ada di Jawa. Nah, ini rumah Jawa yang kemudian dia punya ruang sakralnya ini sampai ke sentong tengah ya di Soko Guru ini dan sebagainya. Jadi, Alhamdulillah, saya kira eh, begitu penjelasan saya. Terima kasih dan mohon maaf